Di majlis ini saya akan menyampaikan hadis Musalsal Ar-Rahmat Al-Awaliyah dengan tujuan menyampaikan hadis tersebut kita semuanya mendapatkan rahmat Allah. Sebab orang itu bisa selamat, bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Saya dari Syekh Yasin Al-Badani dan Syekh Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu dan Syekh yang lain dan juga Syekh Ali Jum'ah terus ya, sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini oleh sebagian ulama disampaikan ketika awal pertemuan dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari guru-guru kita. Kalau orang diridhoi oleh gurunya, maka tentu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang diridhoi oleh gurunya berarti orang tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalam sufi mengatakan ridallah fi ridhas syekh. Soalnya orang tua adalah guru adalah orang tua. Dan jasa guru itu sangat luar biasa ya. Kalau orang tua itu menjaga dari bahaya-bahaya di dunia saja, api di dunia. Namun kalau guru itu menjaga kita semuanya dari api neraka. Ini merupakan jasa guru sangat besar sekali. Ibadah kita sah sebab lewat guru kita. Orang yang belas asih oleh Allah akan disayangi, oleh Allah akan diwelasi, oleh Allah akan diberi rahmatnya. Rahmat Allah itu nilainya sangat tinggi sekali ya. Ada sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu ahadakum amalukum al-jannah wala qalu wala anta ya Rasulullah wala ana ila ayataqamadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Amal kamu sekalian tidak akan bisa memasukkan surga sebab dosa-dosa kita banyak ya. Kesalahan kita banyak, yaitu adunya, di dunia itu adunya halal wa hisab ya, wa haramu adab. Harta dunia itu loh, halalnya saja dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses cara mencari rizki ya, halal apa tidak, muamalahnya benar apa tidak, munggu syariat benar apa tidak, dan dia mencari rezeki untuk apa tujuannya, untuk ibadah apa tidak, untuk nafkah keluarga apa tidak, dan dia mencari rezeki tujuannya untuk apa, ditasarufkan untuk apa, ini dipertanyakan. Jadi artinya kita menerima rizki Allah Subhanahu wa ta'ala ini kan titipan, tidak boleh kita menggunakan seenaknya ya. Dibuat poya-poya tidak boleh, dibuat enak-enakan tidak boleh, tidak zakat, harus disakati. Penggunaannya harus sesuai dengan aturan-aturan syariat. Maka dunia halal wa hisab. Adapun haramnya ada azabnya. Maka sebagai manusia tidak mungkin akan bebas dari dosa, tidak mungkin ya. Setiap manusia itu mempunyai dosa kecuali Nabi saja yang maksum. Siapapun pasti punya dosa.
juga siapapun, kecuali hanya Nabi dan Rasul saja yang maksumnya. Walaupun wali, walaupun ulama, pasti punya dosa. Maka orang supaya tawadu'an, jangan sombong. Kanjeng Nabi saja ya, ma'anahu afdalul khalqi, kanjeng Nabi itu orang yang terbaik, orang yang paling mulia, orang yang paling disayangi oleh Allah. Namun beliau oleh Allah diperintah, qala ta'ala waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, supaya tawadhu, supaya kamu andap asor ya Muhammad terhadap pengikut-pengikutmu. Di kanjeng Nabi saja ma'an afdal khalqi, namun oleh Allah disuruh andap asor, disuruh tawadhu. Sebab apa? Sebab kemuliaan itu ditawadhu, di andap asor. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a rafa'allah darajat. Barang siapa yang tawadhu andap asor ya, ini derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungguh agama itu, orang kalau ingin mulia bukan dengan cara mempertahankan gengsi ya. Demikian Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah mengatakan, mangkola anna khairun min iblis fahuwa minal mutakabbirin. Barang siapa yang menganggap dirinya lebih utama daripada iblis, itu termasuk orang sombong. Padahal iblis kan jelas ya, lanatullah alaih. Jadi tawadhu itu nunggu Abu Yazid Al-Bustami, orang yang merasa asor. Nah, kalau orang itu merasa asor, otomatis kalau ngomong ya api, tidak menghujat kepada orang lain, tidak menyalah-nyalahkan orang lain. WA ya zaman sekarang, tidak menghujat sana, tidak menghujat sini. Jangan dikira orang menghujat itu baik, jangan dikira ya. Orang yang menghujat itu sekarang kan medsos ya, ini kan bahaya. Ini akan dipindahi pertanggungjawab. Jangan disangka orang yang menghujat sana sini itu orang yang baik, tidak ya. Ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, supaya memuliakan tetangga harus dimuliakan. Tetangga itu miturut agama itu dari kanan 40 rumah, selatan 40 rumah, utara 45, barat 45, 40 rumah ya, timur 40 rumah. Ini termasuk tangga. Radius 40 rumah termasuk tangga. Kalau orang itu iman kepada Allah, harus memuliakan tangganya. Sampai kanjeng Nabi itu sering diwasiati tentang tangga oleh malaikat Jibril, sehingga kanjeng Nabi menyangka Jibril itu akan menghukumi bila mana tetangga meninggal, tetangganya akan dapat warisan. Saking seringnya kanjeng Nabi diwasiati tentang tangga. Jadi tangga itu harus dihormati, tangga itu harus dihargai. Coba misalkan orang mempunyai tangga jahat ya, misalkan bengis, itu kan tidak enak ya, lingkungan kan tidak enak. Maka tangga harus dihargai, harus dimuliakan. Ini kata Imam Nawawi, walaupun non muslim. Walaupun non muslim. Non muslim itu yang kita tidak bisa boleh mentolerir hanya kafir harbi saja, kafir yang merangi kepada kita. Zaman dahulu Belanda ya, Inggris menjajah. Kalau zaman sekarang mereka orang Palestina ya, Israel, Amerika itu. Itu yang wajib diperangi. Kalau non muslim yang hidup di negara Indonesia yang tidak menjajah, dan ini harus dihargai, harus dihormati. Jadi kalau orang iman kepada Allah, itu tetangga harus dihargai, tetangga harus dihormati. Jadi orang-orang yang belas asih ini oleh Allah dikasih, oleh Allah diberi rahmat. Ketika sahabat kanjeng Nabi matur, amal kamu sekarang tidak memasukkan surga, lantas kata sahabat, apakah
kata Kanjeng Nabi juga demikian, kecuali masuk surganya itu bifadlillah wa rahmatillah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bi dzikris shalihin tanzilu ar-rahmat minas sama. Kita bercerita tentang orang-orang sholihin yang kita tangkap dengan baik, dengan mahabbah, dengan senang, dengan kita menirukan. Ini menyebabkan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu misalkan saja ya, punya tetangga buruk misalkan. Lantas dia wadul-wadul, tangga saya jelek, tangga saya jelek. Itu justru yang wadul-wadul itu menunjukkan yang wadul itu yang jelek, bukan tangganya yang jelek. Tadi jelek tidak, yang wadul-wadul itu jelek. Sebab apa? Kewajiban seseorang itu menutupi kejelekan orang lain. Kewajiban seseorang itu menutupi kejelekan orang muslim lain. Jadi jangan disangka kalau orang itu WA jelek-jelek, disangkanya dia itu utama. Tidak, itu justru menunjukkan kejelekannya dia. Maka orang WA jelek-jelek jangan dibalas, biarkan saja ya, nanti akan hilang dengan sendirinya. Di Kanjeng Nabi itu muksin, al-muksin man aksana ila man asa. Kanjeng Nabi pernah ya, suatu saat Kanjeng Nabi itu sedang istirahat, ditarik oleh orang A'rabi dengan keras, terus minta. Maka oleh Kanjeng Nabi diberi orang yang keras minta kepada Kanjeng Nabi tadi. Jadi asida al-kufar itu jangan dipahami Kanjeng Nabi keras terus, tidak ya. Kanjeng Nabi pernah ya, coba diancam oleh orang akan dibunuh. Man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang mampu mencegah saya untuk membunuh kamu? Kanjeng Nabi mengucapkan Allah, pedang jatuh. Kanjeng Nabi tidak membalas apa-apa. Jadi artinya orang yang berbuat jelek itu jangan dibalas dengan kejelekan. Wajadilhum billati hiya ahsan, supaya orang itu dijawab, dihadapi dengan kebaikan-kebaikannya. Maka ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, supaya manusia itu diajak menuju kebaikan. Sebab ada orang haula yatuna ilan nar, manusia dibagi menjadi dua. Satu haula yatuna ilan nar, kelompok manusia itu mengajak keburukan-keburukan yang mengantarkan masuk neraka. Ada kelompok kedua haula yatuna ilal jannah, ada kelompok yang kedua yang mengajak perbuatan-perbuatan yang mengantarkan masuk surga. Allah madkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi ajaklah manusia ya menuju jalan Allah bil hikmah, dengan dalil-dalil yang akurat ya, dalil yang otentik, yang rasional. Ini menunjukkan manusia dibagi menjadi tiga kelompok. Satu, orang yang intelektual, dia mau menerima visi kita dan misi kita kalau kita mampu menjelaskan dengan baik. Maka kadang-kadang tidak aneh orang intelektual, profesor masuk Islam karena dapat hidayah. Wal mau'izatil hasanah ya, kelompok kedua adalah orang yang kita dakwai ini tidak menuntut dalil, sebagai manut gitu saja. Yang ketiga yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, ada kelompok yang kita dakwai ini tidak menerima, tidak menerimanya, justru menolaknya. Maka kita menghadapi orang yang demikian ini supaya kita hadapi dengan tingkah yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka dakwanya orang-orang kelas tinggi itu ihsan ya, itu ihsan. Ada cerita ya. Ada kiai bertempat di suatu daerah, di situ lingkungannya tidak baik. Maka kiai tersebut itu ihsan kepada tangga-tangganya, sehingga tanda-tandanya tunduk ya. Sebab
Al-insan abdu man aksana ilaih. Manusia itu akan bisa nurut kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha ma'al muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi orang-orang yang berbelas asih ini oleh Allah disayangi. Supaya kamu sekalian sayang kepada makhluk di atas bumi, maka niscaya kalian akan didoakan oleh malaikat, ayataqulu malaikat Allah marhamhu. Mudah-mudahan orang yang belas kasih kepada orang lain ini disayangi oleh Allah, diberi rahmat Allah. Kalau orang diberi rahmat oleh Allah, tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Dan doanya malaikat itu mustajab. Nah, sayang kepada orang lain itu, kepada orang lain itu bukan hanya pada manusia saja. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diimpikan dengan apa ya Umar, kamu dapat maghfirah Allah, dapat pengampunan Allah. Apakah dengan keadilanmu, keberanianmu, kelomananmu dan lain-lain. Sayyidina Umar kan juga loman, separuh hartanya itu loh, itu disedekahkan untuk fisabilillah, separuh hartanya. Terus dijawab oleh Sayyidina Umar, tidak, saya masuk surga itu, dapat rahmatnya Allah, masuk surga itu, dapat maghfirahnya Allah itu gara-gara di suatu kampung ini ada orang yang memanai burung, itu dipanai, dicancang, dipanai untuk perlombaan, untuk panah-panahan. Lantas oleh sahabat Umar, burung tersebut dibeli, lantas dimaburkan, dibebaskan. Nah, sehingga dengan demikian sahabat Umar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam Ihya dikatakan, innallaha khaba'a thalathan fi thalathin, ridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi maksiatihi wa ijabatu fi du'aih. Ridhonya Allah itu disimpan di perkara tiga, disimpan di perkara tiga. Satu, ridhonya Allah disimpan di taat kepada Allah, maka orang jangan sampai meremehkan taat kepada Allah. Apa tahu ridhonya Allah di situ, sehingga yang menjadikan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak cerita-cerita ya. Ada orang masuk surga gara-gara memberi minuman anjing. Ada orang masuk surga gara-gara ada duri di tengah jalan dipinggirkan, wafirat ada pohon yang mengganggu di jalan, pohon berduri dipotong. Maka orang itu jangan meremehkan taat kepada Allah. Apa tahu ridha Allah di situ. Imam Ghazali rahimahullah dimimpikan dengan apa dia mendapatkan maghfirah Allah itu gara-gara Imam Ghazali itu ketika nulis kitab, pada karangannya luar biasa, beliau orang yang berjasa ya terhadap Islam, sehingga titelnya adalah Hujatul Islam. Ini diimpikan masuk surga gara-gara ketika nulis ini ada lalat ya, yang minum mangsi oleh Imam Ghazali dibiarkan. Coba kadang-kadang kita ada lalat di lem segala ya. Sayang kepada lalat saja menjadikan orang masuk surga. Sebaliknya ada orang yang masuk neraka, itu gara-gara sepele, ada kucing dikurung tidak diberi makan. Gara-gara itu dia dimasukkan di nerakanya Allah. Allahumma ajirna minan nar amin ya rabbal alamin. Dan orang jangan meninggalkan doa. Apa tahu doa yang akan diamin-amini, apa tahu doa yang akan dibaca justru doa yang akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kalian berwelas asih kepada makhluk lain. Nanti dalam kitab dulu, dalam kitab ya, orang itu nyembelih hewan ya, nyembelih ayam misalkan saja.
itu hewan itu boleh disembelih itu bila mana tujuan limaslahat yang lebih besar untuk dimakan. Misalkan saja orang nyembelih hewan terus tidak dimakan, itu kan haram. Hewan kan juga membaca tasbih ya. Jadi orang itu boleh nyembelih hewan walaupun hewan itu halal, ini dengan tujuan limaslahat yang lebih besar, yaitu untuk kehidupan manusia. Jadi artinya kalau hewan itu dibelah dikelimprakkan ya nggak boleh. Itu juga misalkan saja nanti dalam ilmu tasawuf ya, pohon-pohonan itu bertasbih. Nah, sehingga orang itu kalau bisa jangan memotong pohon kecuali pohon itu digunakan, misalkan untuk kayu bakar ya. Misalkan untuk rumah itu baru dipotong. Sampai demikian. Wa fi riwayat wa wilayatahu fi abdihi, dan Allah menyimpan kewalian seseorang itu disimpan di hambanya Allah. Maka orang jangan sampai meremehkan kepada orang lain, apa tahu orang yang diremehkan, orang yang disakiti itu termasuk waliyun min auliyaillah, termasuk wali. Wafil hadits qudsi man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasih Allah, maka Allah akan menyatakan perang kepada orang tersebut. Al murad bih lazimuhu, maka orang itu akan hancur, akan kualat. Jadi kalau orang itu memusuhi kekasihnya Allah, maka dia akan hancur. Ya mudah-mudahan Israel, orang kafir yang menyerang Palestina, menyerang Iran, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan ala laknatullahi ala zalimin. Laknat Allah itu diperuntukkan kepada orang yang berbuat zalim. Allah itu tidak mentolerir kezalimannya. Allah tidak akan mengampuni kezaliman. Coba ajaran Islam yang luar biasa ya. Kezaliman itu dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Coba ajaran agama. Misalkan saja orang dianiaya, orang dizalimi, ini memaafkan baik. Seperti yaitu Ibrahim bin Adham. Orang-orang asing itu yang ihsan, dakwahnya ihsan, bilisanil hal, olas kepada orang lain. Ibrahim bin Adham pernah ada orang yang mabuk bertanya, kedapatan polisi Pak ya, maaf ya, sedang mabuk bertanya mana keramaian. Maka oleh Ibrahim bin Adham ditunjukkan keramaian di sana. Lantas orangnya ke sana, nggak taunya setelah ke sana itu apa? Justru itu kuburan ya, kuburan kan marah orang. Mana tempat ramai, mana jalan kalau ditunjukkan di kuburan kan marah. Lantas Ibrahim bin Adham dipukul. Nah ketika dipukul itu apa kata Ibrahim bin Adham? Ghafarallahu laka, mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah. Dipukul lagi, ghafarallahu laka. Dipukul lagi, ghafarallahu laka. Itu mungkin yang bisa ngamalkan gitu Habib saya. Dipukul, disakiti, malah ghafarallahu laka. Orang-orang yang demikian menekatkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan perilaku, Allah yang menjadikan kamu sekalian, dan Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Jadi orang begini-begini ya oleh Allah diperlakukan demikian. Ada ulama sufi ya, ketika ada orang soleh ketika berjalan dia dilempari abu dari atas, ada orang perempuan melempar abu nggak tahu, di bawah ada orang lewat terus mengenai kepada dirinya, dia tidak marah. Coba dia tidak marah. Apa kata dia? Sepantasnya karena tawaduknya, sepantasnya seperti saya itu bukan dilempar abu, tapi dilempar api atau mawa. Jadi dilempar abu masih lumayan. Nah ketika Ibrahim bin Adham tadi ditanya, yang mukul diberitahu ini Ibrahim bin Adham.
Terus lantas yang mukul minta maaf. Kenapa ketika saya tanya mana keramaian kok ditunjukkan ke kuburan? Jawab Ibrahim Adham, di kuburan kan rame, di dalamnya kan rame, orang disiksa dan lain-lain kan rame. Cuma kita kan tidak tahu ya, orang kasaf kan tahu gitu. Kenapa ketika saya pukul kok kamu mengatakan ghafarullah laka? Apa jawabnya? Sebab saya diangkat derajatnya oleh Allah. Saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah sebab kamu memukul saya. Maka tidak pantas saya mendapatkan pahala, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Tidak pantas bila mana saya doakan yang jelek-jelek. Inilah orang muhsinin ya. Orang memandang orang lain bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Jadi artinya kasih sayang terhadap orang lain ini yang paling penting, menyampaikan ilmu agama. Majlis zikir ya, majlis pengajian itu lebih utama daripada majlis zikir, majlis sholawat. Ini merupakan majlis yang dicari oleh malaikat. Ketika malaikat itu menemukan majlis yang demikian, maka malaikat-malaikat yang lain turun ngumpul di sini. Nah, sehingga rahmat Allah diturunkan, barakah Allah diturunkan. Maka majlis yang demikian ini kan sejuk ya, tidak gaduh, kan tidak tawuran ya. Coba nanti kalau majlis dangdut ya, saling senggol kan bisa tawuran ya. Karena majlisnya rahmat Allah diturunkan, barakah Allah diturunkan. Lantas terjadi dialog antara malaikat dan Allah, padahal Allah Maha Tahu. Ini dalam Bukhari. Itu ada hamba Allah yang beribadah kepada Allah, terus dialog, ya malaikat, apakah tahu mereka punya pangeran? Tahu ya Rob. Apakah dia bisa melihatnya? Ya tidak Rob. Bagaimana kau bisa melihatnya? Otomatis dia akan sungguh-sungguh beribadah. Namun Allah itu tidak mungkin ya. Bisa dilihat di dunia tidak mungkin, namun Allah nanti akan bisa dilihat di akhirat ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah di akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kan kadang ada orang itu mau masuk Islam kalau bisa melihat Allah, kan aneh. Makhluknya Allah itu sudah cukup ya, untuk kita meyakini tentang adanya Allah. Coba dalam tubuh kita ya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang mengetahui tentang dirinya ini akan menyadari tentang keberadaan Allah. Misalkan saja makanan dan minuman, kata Imam Ghazali, dalam tubuh manusia itu ada 7 malaikat. Kenapa harus 7 malaikat? Ini menunjukkan bahwasanya orang itu harus ta'awun, harus tolong menolong. Seperti orang bertani ya, ini kan tidak mungkin orang satu yang membuat cangkul sudah berbeda dengan orang yang bertanam. Orang yang bertanam sudah berbeda dengan orang yang buat biji, dan orang yang berbuat biji tanam sudah berbeda dengan orang yang maneni. Yang maneni sudah berbeda dengan orang yang giling. Yang giling sudah berbeda dengan orang yang masak. Orang yang masak sudah berbeda dengan orang yang menyajikan. Ini menunjukkan orang itu hidup harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, harus ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, dalam tubuh manusia ada malaikat 7. Coba misalkan ada orang intelektual, ilmuwan misalkan saja membuat robot ya, dimasuki gedang, nanti jadi apa? Ya tetap gedang saja. Terus diolah ya, yang dibutuhkan oleh tubuh, yang dikeluarkan oleh tubuh kotoran. Ini kan luar biasa. Terus belum lagi nikmat Allah ya. Coba kita diberi nikmat oleh Allah meripat. Meripat itu kecil yang untuk melihat ya, bisa melihat langit yang luas. Ini hanya sedeli yang tengah-tengah kecil itu. Dihitam ada kecil itu untuk bisa melihat yang luas. Terus kita diberi nikmat oleh Allah, misalkan bisa mencium itu bau harum apa tidak. Terus rasa. Coba kalau orang itu tidak diberi rasa bisa mencium bau apa tidak, ini kan bisa-bisa barang mampu dimakan, barang tidak enak. Ini kan nikmat Allah, kekuasaan Allah yang luar biasa, kita bisa meraba dan lain-lain ya. Dengan arti pula ya, dengan arti pula. Hasanah itu ada kalanya ada hasanah zahirah, ada hasanah al-batinah. Hasanah zahirah tudraku bil hawasil khamsi. Hasanah
zahirah itu bisa didapat dengan 5 pancandria ya. Misalkan saja warna hijau bisa kita lihat dengan meripat. Itu hijau indahnya warna dengan meripat. Terus suara enak dan tidak bisa kita dengar dengan telinga. Terus rasa itu enak dan tidak bisa kita rasakan dengan lidah ya. Terus bau itu enak apa tidak bisa rasakan kita dengan bau ya. Barang itu halus apa tidak kita bisa rasakan dengan meraba dengan tangan. Ini artinya orang yang bisa menemukan hasanah zahirah itu, maaf, itu baik orang alim atau orang bodoh bisa menemukan. Orang bodoh misalkan saja rasa makan masakan ini apa tidak, ini enak, ini tidak, bisa mengatakan demikian. Ini suara indah apa tidak, bisa. Ini warna indah apa tidak, bisa. Ini bau wangi apa tidak, orang awam bisa ya, orang awam bisa. Orang yang alim juga bisa, orang yang berilmu juga bisa. Namun ada hasanah al-batinah ini. Ini bisa didapat, bisa ditemukan, ini harus dengan ilmu agama. Misalkan hasanah batinahnya. Kita tidak bisa menemukan innallaha jamil, Allah itu indah. Kita tidak bisa menemukan ya, makrifat billah bahwa Allah itu indah, tidak bisa, kecuali yaitu ulama mengatakan Allah itu jamil, Allah itu indah, Allah maha kuasa. Terus kita mengerti ya, bisa mencintai Allah sebab punya hasanah al-batinah didapat dengan nurul basirah, dengan mata hati ya. Dan orang itu punya nurul basirah itu harus dengan ilmu agama. Jadi artinya orang ilmu agama itu akan mencintai Allah. Allah jamil, yuhibbul jamal. Kalau orang itu punya nurul basirah karena mempunyai ilmu agama, dia akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak melihat Rasulullah. Kalau orang itu punya nurul basirah, dia akan mencintai aulia, ulama, habaib walaupun sudah tua. Kan tidak ada daya tariknya. Kiai sudah tua kan tidak ada daya tariknya. Namun karena punya nurul basirah bisa mencintai kiai tersebut. Nah, kalau orang itu mempunyai nurul basirah terhadap wali-wali yang sudah dikubur itu loh, kita tidak bisa melihat di kuburannya apa masih utuh, kita kan bisa mencintai karena mempunyai nurul basirah. Nah, orang bisa mempunyai nurul basirah itu harus dengan ilmu agama. Terus bagaimana bila mana dia itu melihat Allah, maka dia akan sungguh-sungguh beribadah. Maknanya pula kalau orang itu tidak makrifat billah bisifati wa af'ali, tidak mengenal Allah, maka orang tidak akan mencintai Allah, tidak akan beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Nah, terus kata malaikat, kata Allah, apa yang dicari itu apa? Hamba yang majlis zikir yang demikian, majlis ilmi yang demikian. Yang dicari adalah surga, kata malaikat. Apakah dia melihat surga? Jawab malaikat, tidak ya Rabb. Bagaimana kalau melihat surga? Tentu dia akan sungguh-sungguh beribadah, dia akan sungguh-sungguh mencarinya. Orang itu kalau tahu keindahan surga ya, itu orang akan sungguh-sungguh mencarinya dengan ibadah taat kepada Allah. Coba ya, dia angan-angan saja, dia angan-angan saja. Di surga kan ada bidadari ya, bidadari kan cantik tidak karuan. Bidadari itu bila mana meludahkan air liur di lautan, ini akan menjadi tawar itu. Coba kayak apa? Bidadari misalkan jatuh di ujung kutub selatan, orang akan lari ke sana semuanya. Coba, misalkan seorang pemuda mencintai kekasihnya yang cantik, ini kan kadang kan sampai apa? Sampai lupa ya, sampai ngawur ya, sampai sungguh-sungguh mencarinya itu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu tahu kenikmatan surga itu, ini akan sungguh-sungguh mencarinya. Namun berhubung itu orang itu tidak tahu tentang surga,
maka dia dengan surga tenang-tenang saja itu loh. Tidak kepincut dan lain-lain. Terus apa yang minta dijaga apa? Kata malaikat, yaitu neraka ya Rob. Apakah mereka melihat neraka? Tidak ya Rob. Bagaimana kalau dia melihat? Kata malaikat, kalau dia bisa melihat neraka, maka dia akan lebih takut, akan lebih menjauh ya. Dengan menjauhnya itu loh, maksiat dan larangan Allah dihindari, dan perintah-perintah Allah, taat kepada Allah dilakukan. Itu cara orang takut tentang neraka. Berhubung orang itu tidak tahu tentang neraka, maka dia melakukan kemaksiatan, ya tenang-tenang saja. Namun ini rahmatnya Allah, ya rahmat Allah. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'annakum tuflihun. Orang itu walaupun dosanya banyak, besar, kalau dia mau tobat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, maka dia akan bahagia. Maka supaya kamu sekalian tobat, wahai orang-orang mukminin, supaya kamu sekalian yaitu bahagia, dengan arti kebahagiaan itu didapat dengan tobat. Ada cerita ya, ada orang soleh itu minta kepada Allah diberi tobatan nasuha ya, kan sederhana, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan sederhana. Astaghfirullahaladzim kan sederhana. Ketika dia 30 tahun itu loh tidak diijabahi oleh Allah, terus dia bermimpi ketemu dengan malaikat. Kata malaikat, yang kamu minta itu loh, itu kan bukan sembarangan. Itu minta tobatnya diampuni oleh Allah, kan tidak sembarangan. Lantas malaikat mengatakan, orang minta tobat kepada Allah itu loh, itu berarti dia itu berharap mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang mulia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang banyak bertobat, dan Allah mencintai orang-orang yang bebersih, menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan arti Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Dengan arti orang itu misalkan saja membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bila mana tobatnya diterima oleh Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah, dan orang dicintai oleh Allah itu berarti mendapatkan darajatun aliyah, derajat yang mulia. Coba bisa dibayangkan ya, orang misalkan saja dekat dengan presiden Bapak Prabowo misalkan, dia dicintai oleh Prabowo, ini kan senang. Kadang kan ada orang yang mendekat-dekat supaya dicintai ya. Nah, kalau orang dicintai oleh presiden kan diberi fasilitas. Nah, sekarang bagaimana bila mana orang itu dicintai oleh Allah? Padahal bumi dan seisinya itu miliknya Allah, yang menasarufkan, yang mengatur Allah. Jadi kalau orang itu dicintai oleh Allah, ini tentu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Terus di akhir dialog ya, di akhir dialog Allah menyaksikan kepada malaikat, ya malaikat, ushidukum, saksikanlah bahwasanya saya mengampuni. Saksikan ya malaikat bahwasanya saya yaitu mengijabahi doa-doa yang mengijabahi doa yang dibaca oleh majlis tersebut. Jadi artinya orang yang datang di majlis demikian, ini doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang tua saya, maaflah Kiai Mausali, kalau kita hadir di majlis-majlis demikian, kita dalam hati dulu, kita supaya minta kepada Allah yang baik-baik ya. Imam Ghazali rahimahullah itu bapaknya kan tidak masyhur, namun bapaknya itu aktif hadir di pengajian, minta kepada Allah diberi anak yang alim. Akhirnya oleh Allah diberi anak dua alim semuanya yang terkenal, Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali. Panjenengan hadir di majlis demikian yang berdoa, mudah-mudahan panjenengan semuanya oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Orang itu enggak taunya yang paling penting itu mempunyai anak yang solihin wa solihat. Ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, namun nikmat yang agung
orang itu diberi oleh Allah anak yang sholihin wa sholihat. Allah marzuqna as-sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Walaupun orang itu ekonominya sukses, jabatannya sukses, kalau anaknya nakal, berani kepada orang tua, narkoba, minuman keras, orang tua akan menangis, tidak akan bisa bahagia. Ini pentingnya waladin sholihin yat'ullah. Hadir di majlis demikian, rahmat Allah diturunkan, barakah Allah diturunkan, ampunan dosa-dosa Allah orang yang datang majlis demikian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan doanya akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayakulha umuqra'u kitabiyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, padahal beliau orang yang paling alim dalam tafsir ya, sahabat paling alim tafsir itu Abdullah bin Abbas. Beliau itu gara-gara alimnya itu berkhidmah kepada Kanjeng Nabi, natakan sandal. Kata Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alim at-ta'wil. Ya Allah, alimkanlah Ibnu Abbas tentang agama dan alimkan Ibu Abbas tentang tafsir. Nah, beliau muskil dengan ayat tersebut. Lantas beliau tanya kepada Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar itu asalnya Yahudi terus masuk Islam, menjadi ulama besar, paham tentang kitab Taurat. Nah, orang Yahudi itu ya, itu repot ya. Kata Kanjeng Nabi dan kitab Muslim, bila mana seandainya orang Yahudi itu sebelum masuk Islam saja, maka ma'alal wajil arti Yahudiun minal Yahud. Bila mana kalau orang Yahudi itu masuk Islam 10 saja, maka di atas bumi itu tidak ada orang Yahudi. Jadi Yahudi itu nanti jatahnya Nabi Isa alaihissalam, yang bisa mengalahkan itu Nabi Isa ya. Nanti Yahudi di bawah siapa? Dajjal, umat Islam di bawah Nabi Isa, nanti orang Nasrani akan masuk Islam. Nanti itu kalau Yahudi kalah, itu menunjukkan hari kiamat sudah dekat. Umat Islam dikalahkan tidak bisa, Yahudi tidak kalahkan tidak bisa, namun Israel kan negara ya. Kalau Israel mudah-mudahan kalah ya, nanti orang Yahudi itu melancong ya, melancong. Nanti ada perang besar, itu hari kiamat sudah dekat. Jadi yang bisa mengalahkan Yahudi itu Nabi Isa alaihissalam, yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Nah, orang yang hadir di majlis demikian, kata Allah, doanya akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ka'bul Akhbar ya, besok pada waktu hari akhir, hari kiamat. Abdullah bin Abbas tanya, man itu siapa? Kitab itu kitab apa? Ha'umu maknanya apa? Iqra'u khitab kepada siapa? Kata Abdullah bin Abbas, kata Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu, besok pada waktu zaman akhir, adai ilallah ya, mubaleh kiai ini diberi buku catatan, diterima dengan tangan kanannya. Lantas buku dibaca, di situ dosa-dosa dihapus, sebab ucapan manusia itu ditulis oleh malaikat. Maka kata orang sufi, orang itu jangan banyak ngobrolnya. Kalau orang banyak ngobrolnya berarti kan tidak kasihan kepada malaikat, nulis terus ya, terong tulis, kangkung tulis. Nah, ketika buku dibaca, ini dosa-dosa dihapus. Coba orang hanya ngaji saja, hadir di majlis demikian, majlis zikir, majlis pengajian, majlis sholawat, dosa dihapus, terus diberi pahala oleh Allah. Terus dia dimuliakan oleh Allah, diberi topi mahkota, yang mana topinya itu lebih mencorong daripada matahari. Lantas kata ada ilallah ya, kiai, ini perlunya kita mempunyai kiai ya, perlunya kita mempunyai panutan, mempunyai imam. Bisa saja imam kita besar ya, Kanjeng Nabi, terus Imam Madzhab, Imam Syafi'i, misalkan terusnya. Nah, terus kiai-kiai kita. Nah, kata ada ilallah, setelah dia menerima buku catatan amal, diberi oleh Allah fasilitas supaya santri-santrinya ditemui. Lantas dia menemui santri-santrinya, ha'umu aikhudhu, ambillah kitab saya, iqra'u, dan bacalah kitab saya. Lantas kitabnya diambil oleh santri-santri dan dibaca. Di situ dosa-dosanya dihapus,
pahala ditulis, terus akhirnya ada ilallah, diberi fasilitas oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira, untuk menemui kepada murid-muridnya bahwasanya kamu sekalian diampuni oleh Allah sebagaimana saya diampuni. Kamu sekalian diberi pahala oleh Allah seperti hanya saya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu sekalian dimuliakan oleh Allah sebagaimana saya dimuliakan. Lantas ada ilallah beserta murid-muridnya, beserta santri-santrinya dimasukkan ke surga dengan cara berbondong-bondong. Qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok orang-orang itu akan dimasukkan di surga oleh Allah dengan cara berbondong-bondong, itu dengan imamnya, dengan panutannya. Jadi kita hadir di majlis demikian, mudah-mudahan kita dimasukkan surga bersama Rasulullah dan para habaib, para ulama, para amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.